البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih di kitab Sunnah bab sifat shalah, bab sifat salat. Pada pertemuan terakhir disebutkan tata cara sujud dengan meletakkan kedua telapak tangan kita itu di samping kepala kita. Kemudian untuk dilebarkan dilebarkan tangannya itu ya sampai Nabi kelihatan kedua ketiak beliau, putih ketiak beliau. Kemudian juga untuk sikunya tidak diletakkan ke tanah, tapi diangkat. Kemudian juga bentuk telapak tangannya itu, jari jemarinya adalah dilengketkan, bukan di kepal. Demikian juga tidak disebarkan, tidak, tapi ditempelkan satu dengan yang lain, menghadap ke kiblat, kan demikian maknanya. Kemudian juga tidak jauh dari telinga, ya tidak jauh dari telinga ketika sujud itu. Berikutnya ya masih dalam pembahasan apa? Doa ketika di antara dua sujud. Ya, ini Rabbighfirli, Rabbighfirli. Demikian juga mungkin mengucapkan Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, walaupun kita sebutkan dhaif tapi meliputi hadis yang menyebutkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Demikian juga antara sujud, demikian juga duduk di antara dua sujud itu adalah nahwan mimma sajadah. Ya, ini bentuknya sama. Lamanya hampir sama. Kemudian juga disebutkan hukum adhkar baina sajdatain, hukum zikir-zikir di antara dua sujud itu. Disebutkan ya oleh Ibnu Rajab Hambali, anhu wajibun tubtilu shalah bitarkihi amdan, wajib batal salatnya kalau meninggalkannya sengaja. Kalau tidak sengaja sujud sahwi. Jadi sujud demikian juga di antara dua sujud hendaknya kita membaca zikir itu, Rabbighfirli, Rabbighfirli di antara dua sujud. Kalau tidak hafal bagaimana? Kita pernah sebutkan, boleh dia mengatakan subhanallah, subhanallah, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh ya, sebagaimana telah lewat. Tapi afdalnya kita membaca zikir itu, kan mudah. Kalau tidak membaca, sengaja diam terus ya, batal salatnya. Kemudian berikutnya hadis nomor 294 tentang apa ini? Ya, sebutkan di sini duduk istirahat. Wa an Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari ini, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi, apabila di witir, ini ganjil dari salatnya, rakaat yang ke-1. Demikian juga rakaat yang ketiga. Ketika habis sujud itu mau berdiri ke rakaat yang kedua. Lam yanhad, tidaklah beliau itu naik berdiri hatta yastawiya qaidan, sampai sempurna duduk. Ini namanya duduk istirahat. Riwayat Bukhari. Paham ya? Habis sujud itu mau naik ke rakaat yang kedua, duduk kita. Duduk tidak lama, duduk istirahat namanya. Bagaimana hukumnya? Hadis ini sahih jelas. Maka disebutkan bahwa itu adalah apa? Istihbab. Ya, istihbab, disukai. Pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya. Dalilnya tadi, sebagian mengatakan tidak mustahab, tapi yang benar tadi jelas ya. Jadi boleh kita duduk istirahat, dan itu adalah sunnah. Habis sujud itu mau berdiri, tidak langsung berdiri, tapi apa? Duduk dulu, duduk istirahat. Kaifiyati jalsati istirahat, bagaimana bentuk tata cara duduk istirahat ini? Yaitu apa? Anahu yajlisu muftarishan, duduk iftirash. Kita tahu kan duduk rakaat yang kedua itu seperti sholat zuhur. Nah, di situ kan ada tahiyat awal, duduknya seperti itu. Itu muftarishan. Ya, yang duduknya sulit itu. Ya, insyaallah paham ini. Kemudian kita mengucapkan takbirnya kapan? Ya kan? Kan duduk istirahat, sujud kan? Mau berdiri kan duduk dulu sebentar, kemudian baru naik. Terus kita mengucapkan Allahu Akbar-nya kapan ini? Disebutkan mau di takbiratul intiqal, yakni takbir untuk berpindah dari rukun ke rukun yang lain, ya. Ketika duduk istirahat ini, fa innahu yantahi takbiruhu, dia berhenti takbirnya itu
Inda intahi julusi, ketika selesai duduknya. Tsumma yanhadu lil qiyam bi ghairi takbir. Kemudian naiknya tanpa takbir. Jadi ketika sujud itu Allahu Akbar, duduk itu ya kan? Kemudian berdirinya tidak mengucapkan Allahu Akbar. Selesai sampai situ. Bukan dari sujud Allahu Akbar duduk terus sampai masih Akbar sampai ke atasnya enggak. Jadi sujud duduk itu Allahu Akbarnya selesai. Kemudian berdirinya tidak ngomong. Demikian. Itu bukan alasan di sini. Yani walaysa fa innahu yufidu ila ayyuwaliya baina takbirataini fi ruknin wahidin. Kalau kita mulai dari awal kemudian sampai berdiri, maka ini kemungkinan 2 takbir. Panjang kali. Jadi cukup ketika habis sujud itu kemudian Allahu Akbar. Jadi ketika naiknya tidak mengucapkan. Demikian disebutkan. Kemudian berikutnya ketika kita berdiri itu apakah bersandar atau tidak tangan kita? Disebutkan annahu yaqumu mu'tamidan ala yadayhi. Berdiri dengan mu'tamidan, kita bersandar dengan apa? Kedua tangan. Kedua tangan kita naik. Kadang satu saja kan. Disebutkan di situ ada riwayat asar Abu Kilabah. Disebutkan oleh Imam Bukhari. Imam Nasai, ya, demikian juga Imam Bukhari menyebutkan hampir mirip. Qala Abu Kilabah fakana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah, adalah ketika mengangkat kepalanya dari sujud asanah yang kedua fi awal rakaati, di awal rakaat itu istawa qaidan, dalam keadaan duduk. Tsumma qama, ya, kemudian berdiri, fa'ta manda alal ard, bersandar dengan bumi. Mungkin dengan satu tangan boleh. Ketika kita dari rakaat yang pertama ke kedua, ya, maka itu kita ketika naik itu boleh tangan kita bersandar ke bumi, ke lantai, ya, bersandar. Ketika mau naik itu loh. Jadi kan kadang kalau tidak dengan bantuan tangan kan sulit. Langsung berdiri kan sulit. Ya, ini boleh bersandar dengan kedua tangan, boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 295 tentang masalah kunut. Sekarang kita akan bicara tentang masalah kunut ini, bagaimana khususnya kunut subuh. Juga nanti disebutkan kunut salat witir. Ya, demikian juga tentu saja ketika sholat tarawih. Permasalahan yang panjang membicarakan tentang masalah ini. Hadis nomor 295. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Ini kunut nazilah. Kunut ketika terjadi sesuatu bencana. Suatu kejadian. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kunut 1 bulan penuh. Ba'da ruku', setelah ruku'. Letaknya kunut setelah ruku'. Ya, sami Allahu liman hamidah. Kemudian apa? Kunut. Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Mendoakan kejelekan. Ini kejelekan untuk suku dari sukunya orang Arab. Kabilah dari kabilahnya atau kampung dari kampungnya orang Arab. Tsumma tarakahu, kemudian beliau meninggalkannya. Tidak kunut lagi, muttafaqun alaih. Ini kunut kenapa? Karena terjadi apa? Terjadi sesuatu 1 bulan, kemudian tidak lagi. Wali Ahmad wa Daruqutni, semua Imam Ahmad, demikian juga Imam Daruqutni, nahuhu semisalnya min wajhin akhar, dari sisi yang lain. Wazada, kemudian beliau menambahkan fi subuh, ketika salat subuh. Ya. Ditambahkan di sini wa amma fi subuh, adapun ketika salat subuh falam yazal yaqnutu, terus menerus Nabi kunut hatta faraqal dunya, sampai beliau meninggalkan dunia, sampai beliau meninggal tidak pernah meninggalkan kunut ketika salat subuh. Sebutkan riwayat ini adalah mungkar. Abu Ja'far Ar-Razi ya, an Rabi bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan sanadnya dhaif karena Abu Ja'far Ar-Razi dhaif, lemah. Kemudian juga menyelisihi orang-orang yang lebih hafal karena tidak ada tambahan ini. Tambahan ini adalah tambahan mungkarah. Orang ini lemah juga yang memberikan tambahan ini. Menyelisihi para ulama yang lainnya tidak mengatakan tambahan ini. Tambahan inilah yang digunakan oleh mereka Syafi'iyah. Jadi mereka sholat subuh. Dalilnya ini. Nabi ya setelah meninggalkannya, tetapi untuk salat subuh tidak pernah meninggalkan sampai meninggal. Apa hukumnya? Riwayat ini yaitu tadi mungkar. Dia menyelisihi yang lainnya, bersama dengan itu dia sendiri adalah lemah. Abu Ja'far Ar-Razi ini. Paham ya? Demikian. Kemudian ada di sini berikutnya wa anhu,
Ya ini masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin. Beliau tidak kunut kecuali apabila mendoakan suatu kaum. Au da'a lakum, atau mendoakan kejelekan terhadap kaum. Beliau tidak melakukan kecuali untuk mendoakan kebaikan suatu kaum atau mendoakan kejelekan untuk kaum. Sahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini, yang ini adalah sahih. Tetapi apa tadi? Apabila mendoakan suatu kaum kebaikan atau mendoakan kejelekan. Ini. Paham ya? Demikian. Riwayat ini ada kelemahan. Muhammad bin Abdullah Al-Ansari disebutkan di sini mendengar dari gurunya setelah gurunya itu ikhtilat, tercampur hafalannya. Ya, tetapi di situ ada penguatnya. Di antara hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga oleh Ibnu Khuzaimah juga. Ini tadi riwayat ini tadi. Kemudian hadis nomor 297, wa an Sa'ad bin Tariq Al-Asja'i radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Tariq Al-Asja'i. Qala, beliau mengatakan qultu li abi, aku berkata kepada bapakku. Ini dikatakan dia seorang sahabat Sa'ad bin Tariq ini. Ya. Kemungkinan bukan dia seorang seorang tabi'in saja. Sa'ad bin Tariq ini seorang tabi'in. Bertanya pada bapaknya, seorang sahabat. Disebutkan riwayat ini adalah sahih. Ya, bahwa qunut itu adalah bid'ah. Ibnu Hajar menyebutkan di sini. Ibnu Hajar sendiri menyebutkan. Dan sanadnya adalah sahih. Aku bertanya kepada bapakku, ya abati, wahai bapakku, innaka qad shalaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai bapakku, sungguhnya engkau telah sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakar dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman, wa Ali dan Ali. Afakanu yaqnutuna fil fajr? Apakah mereka itu kunut ketika sholat fajar, sholat subuh? Qala, maka berkata sahabat ini Tariq Al-Asja'i, ai bunayya, wahai anakku, muhdatsun, baru, bid'ah maksudnya. Rawal khamsah ila Abu Dawud. Semuanya yang 5 kecuali Abu Dawud. Ahmad, Nasai, Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Demikian. Berarti apa ini? Sanadnya adalah sahih. Itu adalah bid'ah kunut ketika subuh. Maka dari sini terjadi perselisihan para ulama ya tentang kunut subuh. Adapun kunut nawazil, kunut ketika nawazil ketika terjadi kejadian tertentu jelas. Hadisnya muttafaqun alaih. Mulai terjadi peperangan, umpamanya kaum muslimin dibantai dan sebagainya, boleh kita kunut nazilah, mendoakan kebaikan kaum muslimin, mendoakan kejelekan orang-orang kafir. Sekarang kalau ada kunut nazilah tadi ya, salat apa yang kemudian dia itu kunut? Disebutkan semua. Anau yaqnutu fi salawati kulihat, kunut di setiap salat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya kunut. Paham ya? Demikian. Tapi tadi kunut nazilah. Sekarang tempatnya kunut kapan? Jelas, yaitu setelah rukuk selesai. Sekarang al-kunut fi sholati subuh li ghairi nazilah. Salat ya, kunut salat subuh tanpa nazilah, tidak ada kejadian apa-apa. Bagaimana ini? Dzaba jumhur ahli ilmi ila adami masyru'iyati. Jelas ya, jumhur mengatakan itu tidak disyariatkan, bid'ah. Jelas ya. Wadhaba Syafi'i, Malik, Ibnu Abi Laila dan sebagainya. Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan istihbab, disukai. Berdasarkan hadis tadi kita sebutkan, paham ya? Oleh karena itu kita mengatakan bahwa itu adalah apa? Itu ada permasalahan fikih. Ya. Jadi kebanyakan ulama mengatakan ada maksudiyatihi. Dalilnya tadi hadis ya Tariq bin Asyam ya yang tadi kita sebutkan. Bahwa anakku itu adalah bid'ah. Waqad azza hadzal qaul li aksari ahli ilmi, al-Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengatakan ini ucapannya kebanyakan para ulama, yaitu apa? Bid'ah. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat itu adalah istihbab. Paham? Ini permasalahan khilafiyah. Kita tidak melakukan karena tadi jelas itu adalah bid'ah, itu adalah muhdats. Kemudian sekarang ya sudah, berarti kita katakan salat subuh itu adalah tidak ada kunut. Selesai pembahasan ini. Sekarang kunut nazilah jelas. Tadi kita sebutkan di situ kunut setiap salat. Sekarang bagaimana hukum mengangkat kedua tangan? Raf'ul yadaini fil kunut, mengangkat kedua tangan ketika kunut. Kesimpulannya adalah
istihbab, sunnah. Mengangkat kedua tangan ketika kunut itu istihbab raf'ul yadain. Dulu kita di Yaman jarang, ya jarang. Ini saya Mu'adzinisa mengatakan itu adalah sunnah. Memang umum. Di situ ada hadis ya yang sahih. Hadis Salman Al-Farisi, "Inna Allah hayyun karim." Allah Subhanahu wa taala malu dan dermawan. Yastahi idza rafa'al ab ilaihi yadayhi. Allah malu apabila hambanya itu mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa ayaruddahuma sifron untuk dikembalikan dalam keadaan kosong. Khaibataini dalam keadaan rugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala malu ketika hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa. Ini menunjukkan apa? Boleh ketika kunut mengangkat kedua tangan. Ya demikian. Yang mengatakan tidak, kenapa? Karena tidak disebutkan mereka mengangkat kedua tangan. Ya, demikian sebagian mengatakan seperti itu. Padahal di situ ada riwayat Imam Ahmad, ya, yang di situ menyebutkan Anas Malik, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada ala syai'in qad wajdahu alaihim wala qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shallal ghada rafa'a yadayhi pada alaihi." Jadi ketika kunut waktu itu beliau mengangkat kedua tangannya ketika kunut nazilah. Berarti di sini disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika kunut. Bagaimana mengucapkan amin? Ya, disebutkan disyariatkan juga. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sekali Imam Ahmad, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran mutatabi'an. Di dalamnya ada wa yu'minu man khalafahu. Beliau kunut tadi 1 bulan terus menerus dan mengaminkan di belakangnya. Ya gitu, boleh. Mengaminkan juga boleh. Sampai di sini subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.